Yang pertama adalah Siva, aku dengar kau terluka. Ini tidak serius bukan? Siapa yang kau sakiti? Siva apakah kau tidak lelah untuk tetap berakting? Ayu Gani mencibir saat dia duduk di tempat tidur sebelum batuk beberapa kali. Begitu asistennya mendengar membawa bantal, sayang sekali percakapannya, dia segera kau tidak cukup ekstrim, aku masih setengah hidup. Karena kau sudah mengetahuinya, tidak ada yang bisa kukatakan. Pikirkan ini sebagai pelajaran kecil untuk dipelajari. Ayu Gani, akankah kau percaya jika aku memberitahumu, aku memiliki kemampuan untuk meninggalkanmu, aku juga bisa membuatmu menghabiskannya dalam kegelapan? Tentu saja aku yakin kau bisa, jawab Ayu Gani dengan pasti tanpa sedikit pun rasa takut, tapi, kau terlalu sombong. Aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Apakah ada yang punya kemampuan untuk menghentikanku? Biarkan aku memberitahumu, jika aku menyebarkan desas-desus bahwa Star King telah menawariku, bahkan Kenzi akan panik. Ucap Siva, seberapa yakin kau dengan apa yang kau katakan? Ayu Gani tertawa terbahak-bahak, kau tunggu dan lihat saja. Pada jamuan perayaan mendatang, kau akan bisa menyaksikan status asli Alexa Geraldine serta milikmu. Setelah berbicara, Ayu Gani menutup telepon. Tidak ada hal lain yang ingin dia bicarakan dengan Siva. Dari saat dia memasuki Mandala, dia menyadari bahwa para artis di agensi itu seperti keluarga. Kapanpun seseorang membutuhkan bantuan, akan selalu ada seseorang yang akan membantu. Tapi kebetulan, masih ada orang yang tamak. Sesaat kemudian, dia menerima panggilan telepon dari Lukas. Begitu dia melihat nomor telepon muncul di layarnya, pikiran Ayu Gani menjadi kosong. Dia sadar bahwa rumor selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan Lukas cukup banyak masalah. Karena dia sudah memiliki anak perempuan, dia tidak ingin terus melibatkannya. Jadi, Ayu Gani memutuskan untuk tidak mengangkat telepon. Lukas mengira dia sudah tidur, jadi dia mengiriminya pesan. Apa kau baik-baik saja? Begitu Ayu Gani melihat kata ini, dia menghela nafas dan menghapus pesan itu tanpa ragu-ragu. Semuanya pada akhirnya akan berlalu. Semuanya pada akhirnya akan menjadi lebih baik. Dia masih harus tampil tampan di depan wanita. Dalam sekejap, hari sudah menunjukkan jam 3 sore. Ini adalah malam upacara Golden Award. Setelah upacara, Mandala akan menjadi tuan rumah makan malam perayaan mereka. Ini adalah kompetisi yang sulit dalam akting dan upacara penghargaan yang relatif penting, karena penghargaan Golden adalah tujuan akhir aktor sebelum mengejar upaya internasional. Itu adalah penghargaan yang memiliki banyak nilai. Jadi, red carpet malam ini sangat hidup. Sebagai model, Alexa awalnya tidak memiliki bisnis pada jamuan makan malam perayaan, tetapi dia tidak ingin absen selama peringatan 20 tahun Mandala. Jadi, dia menuju ke salon rambut dan makeup bernama Luminance yang diatur oleh Kenzi. Salon terkenal ini hanya melayani selebriti dan klien mereka termasuk banyak tokoh terkenal. Artis kecil harus menelepon dulu untuk membuat janji, beberapa bahkan tidak dapat menemukan slot waktu kosong. Tidak bisakah kita datang lebih awal? Kenapa bos bersikeras kita datang saat ini? Melihat Luminus penuh sesak, Natalie tidak bisa tidak mengeluh. Orang-orang di sini semua adalah artis yang relatif terkenal. Tapi, demi kompetisi, mereka tidak punya pilihan selain datang lebih awal dan mengantre seperti orang normal. Alexa, tunggu di sini, aku akan pergi mencari stylist terbaik. Alexa mengambil kartu Gold VIP dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Natalie, gunakan ini. Natalie mengambil kartu itu dan benar-benar jatuh cinta. Apakah bos membuat kartu ini untukmu? Aku tidak yakin. Dia memberikannya padaku tadi malam. Alexa menggelengkan kepalanya. Ketika dia duduk di sofa, dia tidak tahu tentang fitur kartu VIP.
Salah satu petugas melihat kartu di tangan Alexa, jadi dia cepat-cepat berjalan. "Nona, apa kabar? Aku melihat kau memiliki kartu VIP Stylist Song. Harap tunggu di sini, aku akan menjemputnya." Ternyata kartu VIP ditujukan untuk orang tertentu. Alexa mengangguk dan melihat pada saat itu. Makan malam perayaan akan diadakan pukul 10 malam, jadi dia masih memiliki waktu yang cukup. Namun, pada saat ini, orang-orang di sekitar Alexa mulai menunjuk padanya dan berbisik. "Bukankah itu Alexa Geraldine? Aku belum pernah melihatnya datang ke sini sebelumnya. Lihat, dia bahkan punya kartu Gold VIP. Siva juga ada di dalam. Kali ini, kita memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton." Alexa tampak laras dan lemah. Jika dia akan melawan Siva, bukankah dia bingung? Mungkin bukan itu masalahnya. Alexa sepertinya selalu melebihi harapan. Alexa tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan diskusi. Namun, dia memperhatikan fakta bahwa Siva juga hadir. Dia akhirnya mengerti kenapa Kenshi bersikeras agar dia tiba pada saat ini. Itu karena dia tahu Siva juga akan ada di sini. Setelah itu, petugas itu muncul kembali dan berkata dengan nada meminta maaf, "Nona, aku minta maaf, Tuan saat ini sedang bersama orang lain. Tapi, jika kau terburu-buru, dia bisa bersama denganmu terlebih dahulu." "Kira-kira berapa lama aku harus menunggu?" "Sekitar 3 jam, jawab petugas itu. Alexa mengerutkan alisnya dan bertanya, "Siapa yang dia tangani?" "Nona Siva." "Kalau begitu, minta dia datang ke sini, aku terburu-buru." Begitu dia mendengar nama Siva, Alexa segera menyambar pria itu tanpa diketahui Siva. Setelah petugas pergi, Natalie mendekati Alexa dan tertawa, "Ya Alexa, apakah kau benar-benar akan mengambil stylist dari Siva? Karena aku berhak untuk didahulukan, kenapa aku tidak menerimanya? Aku benar-benar terburu-buru." Alexa menjawab dengan tenang, mustahil melihat sisi liciknya yang tak terlihat. Natalie mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba mengerti maksud bos. Kenapa dia menyuruh Alexa datang saat ini dan kenapa dia memberi Alexa kartu VIP stylist ini, ada alasan di balik semua yang dia lakukan. Dalam semua kejujuran, pasangan yang sudah menikah ini bersaing ketat untuk melihat siapa yang memiliki manipulatif. Bukankah sudah jelas dia ada di sini untuk mempermalukan Siva? Bos yang menyayangi istrinya, ini jelas memberi Alexa kesempatan untuk membalas dendam. Beberapa saat kemudian, petugas yang elegan kembali ke Alexa dan dengan sopan mengundangnya ke ruang rias VIP. Pada saat yang sama, Siva datang berjalan keluar. Kedua wanita itu saling memandang. Tentu saja, meskipun mereka belum pernah bertemu muka, mereka bukan orang asing. Namun, meskipun kedua wanita itu belum pernah bertemu sebelumnya, sorot mata mereka berdua mengandung belati. Mata mereka memotong satu sama lain seperti mereka berdua ingin orang lain dimutilasi dengan buruk. "Jadi, itu kau." Begitu artis kecil di salon mendengar suara Siva, mereka dengan cepat berkumpul. Apakah pertunjukan yang bagus akan dimulai? Apakah keduanya akan pecah dalam pertempuran? "Karena kau adalah juniorku, maka biarkan aku pergi dulu," kata Siva dengan nada penuh harap ketika dia berbalik untuk kembali ke kursinya. Dia selalu menggunakan stylist ini, tetapi tidak pernah mendengar tentang kartu VIP. Beberapa saat yang lalu, pelayan itu menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak pernah begitu malu dalam hidupnya. Dia tidak percaya dia diminta menunggu. Ini adalah pengalaman unik baginya karena dia tidak pernah mengikuti aturan dan selalu melakukan apa yang dia inginkan. Semua orang berharap Alexa memberi jalan bagi Siva. Lagi pula, ketika menyangkut profesionalisme, Alexa sedikit lebih rendah. Selain itu, ketika datang ke status mereka di Mandala, Alexa jauh dari Siva. Tapi, secara mengejutkan,
Alexa langsung menjawab, "Maaf, aku sedang terburu-buru." Salon itu gempar. Semua orang terkejut bagaimana Alexa bisa tetap tenang, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi. Ini adalah Shiva. Bahkan jika seseorang ingin menjelajahi seluruh industri permodelan, tidak banyak orang yang punya keberanian untuk bertindak secara ceroboh di depan Shiva. Namun, Alexa berusaha untuk bertarung dengannya menggunakan stylist. Shiva juga terpana. Dia menyilangkan tangannya dan berbalik untuk melihat Alexa. Ekspresi sengit dan marah di matanya memicu dia untuk membuat langkah yang mengejutkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.